Yo, halo teman-teman, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya Putra di channel Putra Perhubungan. Nah, teman-teman, kita di video kali ini akan membahas mengenai gambaran pekerjaan ASN di instansi perhubungan darat, khususnya bagi teman-teman yang memilih Poltek Trans SDP Palembang. Namun bagi yang memilih Sekolah Kedinasan Matra Laut, tidak salahnya juga kalian harus menonton video kali ini karena meskipun lulusan dari Poltek Trans SDP itu memiliki kompetensi di pelabuhan dan juga teknik permesinan kapal maupun teknik olah gerak kapal, tidak ada salahnya kalian untuk menonton video kali ini untuk menambah wawasan karena pembahasan terkait lulusan Poltek Trans SDP Palembang dengan lulusan dari Sekolah Kedinasan Matra Laut hampir sama 11-12. Hanya saja kalau untuk Matra Laut membahas tentang transportasi perhubungan laut dan untuk lulusan dari Poltek Trans SDP Palembang ini membahas tentang ilmu kelautan tetapi di perairan daratan ya teman-teman. Perairan daratan itu contohnya sungai, danau dan penyeberangan. Jadi mereka mempelajari tentang angkutan sungai, danau dan penyeberangan, tapi hampir sama ilmunya dengan matra Sekolah Kedinasan Laut. Jadi sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini agar bisa berkembang dan memberikan manfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Baik teman-teman, langsung saja kita menuju ke pokok pembahasannya di mana transportasi perhubungan Indonesia ini dibagi menjadi tiga ya teman-teman, yaitu transportasi perhubungan udara, kemudian ada transportasi perhubungan laut, yang ketiga ada transportasi perhubungan darat. Dan kemudian untuk perhubungan darat ini terbagi menjadi tiga bagian ya teman-teman, yaitu lalu lintas angkutan jalan, yang kedua ada lalu lintas sungai, danau, dan penyeberangan atau LLASDP, yang ketiga yaitu lalu lintas perkeretaapian. Nah, yang kita bahas kali ini adalah lalu lintas angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Apa itu lalu lintas angkutan sungai, danau, dan penyeberangan? Yang definisinya atau yang bisa kakak sampaikan adalah suatu angkutan yang membahas tentang transportasi di perairan daratan. Perairan daratan itu contohnya sungai, danau, penyeberangan, contohnya seperti Merak Bakau, Ketapang Gili Manuk, dan itulah yang disebut dengan lalu lintas angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang memiliki fungsi sebagai jembatan bergerak untuk menghubungkan titik satu menuju ke titik lain. Nah, karena dia berfungsi sebagai jembatan bergerak, maka dia masuknya ke matra darat, bukan ke matra laut. Seperti itu teman-teman untuk lalu lintas angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Nah, di sebelah kiri ini merupakan brosur terkait Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang, yang sebagaimana letaknya itu ada di Jalan Sabarjaya, eh, Kecamatan Prajen kalau tidak salah di Palembang. Nah, kebetulan kakak merupakan alumni dari Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan. Jadi bagi teman-teman yang memang memilih sekolah kedinasan ini, kakak ucapkan selamat karena untuk lulusan dari Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan ini memiliki keistimewaan. Apa itu keistimewaannya? Jadi sepengetahuan kakak bahwa lulusan dari Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan ini, kalian nantinya memiliki prospek untuk bekerja di bagian kelautan ataupun bisa di bagian darat. Nah, seperti itu teman-teman. Ibaratnya kalian itu adalah seekor buaya yang kalian bisa berenang di laut dan juga kalian bisa berjalan juga di darat. Seperti itu. Seperti kakak contohnya, meskipun kakak sudah kerja dan saat ini di Dinas Perhubungan, yaitu di Pelabuhan eh, Sungai dan Penyeberangan, yang notabene adalah perhubungan darat, nanti ke depan kalau kakak mau pindah ke perhubungan laut bisa, karena ilmunya itu backgroundnya hampir sama dengan teman-teman yang belajar di matra laut. Jadi seperti itu teman-teman keistimewaan dari Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan. Tapi dalam artian di sini kakak tidak membanding-bandingkan, semuanya bagus ya teman-teman. Intinya kalian endingnya bisa menjadi seorang abdi negara dan bisa melayani masyarakat.
Oke, kita langsung saja menuju ke pembahasannya di mana untuk Sekolah Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan ini masih prodinya itu maksimal Diploma 3 ya teman-teman dengan pangkat pengatur 2C apabila kalian sudah lulus dari pendidikan dan langsung bekerja menjadi seorang abdi negara atau ASN. Kemudian pangkat dari pengatur 2C ini seperti ini teman-teman, yaitu berbentuk V kuning berwarna 3. Nah, seperti itu. Kita langsung menuju ke jurusan di Poltek Trans SDP Palembang, yaitu yang pertama adalah D3 Manajemen Transportasi Perairan Darat atau MTPD. Kemudian yang kedua ada D3 Studi Nautika. Kemudian yang ketiga ada Diploma 3 Permesinan Kapal. Nah, kita bahas yang pertama dulu yaitu tupoksi lulusan dari Diploma 3 Manajemen Transportasi Perairan Daratan. Yang pertama yaitu kalian harus mampu mengelola data produktivitas pelabuhan. Nah, apa itu data produktivitas pelabuhan? Yaitu data terkait dengan naik turun penumpang di pelabuhan, kemudian kedatangan dan keberangkatan kapal. Seperti itulah teman-teman, endingnya nanti kalian akan bekerja di pelabuhan penyeberangan ataupun pelabuhan sungai maupun pelabuhan danau. Seperti itu. Contohnya kalau untuk pelabuhan danau, kalian bisa bekerja di pelabuhan Danau Toba, kemudian pelabuhan sungai itu di Palembang begitu banyaknya angkutan sungai di Sungai Musi ya teman-teman, baik kapal-kapal yang di bawah Gross Tonnage 7 yang kapal-kapal tongkang seperti itu, kalian bisa bekerja di sana. Kemudian untuk pelabuhan penyeberangan seperti Ketapang Gilimanuk, kemudian Merak Bakauheni, endingnya kalian akan bekerja nanti di pelabuhan untuk lulusan MTPD atau Manajemen Transportasi Perairan Daratan. Yang kedua, kalian harus mampu melakukan pengukuran kapal, sungai, danau, dan penyeberangan. Nah, nanti kalian pada saat belajar nanti akan diajarkan cara atau teknik mengukur kapal, baik itu eh, teknik pengukuran dalam negeri maupun internasional. Jadi nanti ke depannya kalian akan mengukur-ngukur kapal untuk menerbitkan pas sungai danau atau untuk sertifikat ukur kapal. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang ketiga mampu mengoperasionalkan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan. Nah, di sini kan kalian akan bertindak sebagai pengelola pelabuhan. Jadi kalian harus bisa memanage bagaimana agar operasional dari pelabuhan penyeberangan atau pelabuhan sungai maupun pelabuhan danau itu berjalan dengan baik. Kemudian yang keempat, mengawasi keselamatan pelayaran. Nah, di sini kalian juga sebagai inspektor dari kapal-kapal yang beroperasi di angkutan sungai, danau maupun penyeberangan terkait manajemen keselamatannya, kemudian kelaiklautan kapalnya. Kelaiklautan kapalnya itu bisa dari surat-surat, kemudian dari bahan dari perahunya, apakah layak jalan atau tidak. Kalianlah yang nanti memberikan izin apakah perahu itu bisa berangkat atau tidak, karena itu menyangkut dari keselamatan jiwa penumpang. Seperti itu teman-teman, tupoksi di lulusan D3 Manajemen Transportasi Perairan Daratan. Dan apabila kalian sudah lulus nanti, maka pangkat yang akan kalian dapatkan adalah seperti foto sebelah kanan ini dengan pangkat pengatur 2C untuk lulusan Diploma 3. Nah, di sini kakak akan sampaikan tugas dari D3 MTPD, dokumentasinya yaitu yang sebelah kiri adalah foto kakak di Pelabuhan Seleko, Kabupaten Cilacap, yaitu sebagai pengawas pelabuhan dan angkutan. Kemudian yang kiri bawah yaitu memeriksa dan mengukur kapal, sungai, danau, dan penyeberangan. Nah, di sini kalian akan mengukur kapal-kapal sungai, kapal danau, kapal penyeberangan yang nanti tujuannya untuk menerbitkan surat ukur kapal yang kedepannya untuk menerbitkan izin trayek dan surat-surat yang lainnya. Jadi di sini kalian kakak tidak menjelaskan secara mendetail, intinya kalian akan memiliki kompetensi untuk mengukur kapal. Kemudian yang ketiga yaitu mengelola data produktivitas pelabuhan. Nah, di sini yang seperti yang kakak sampaikan tadi, kalian akan mengelola kedatangan dan keberangkatan kapal terkait datanya, kemudian naik turun penumpang di suatu pelabuhan atau di dermaga. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita langsung menuju ke tupoksi lulusan D3 Studi Nautika. Nah, di sini pada zaman kakak belum ada yang namanya studi nautika maupun teknik permesinan kapal. Tapi
di saat ini sudah ada prodi baru yang mempelajari tentang studi nautika. Jadi kompetensi yang akan kalian dapatkan yaitu yang pertama kalian mampu melaksanakan olah gerak kapal, yaitu dalam bahasa mudahnya kalian bisa membawa kapal baik itu speedboat maupun kapal besar. Kemudian yang kedua, kalian mampu membawa penumpang dan muatan dengan selamat dari titik satu menuju titik lain. Yang ketiga, kalian dapat menggunakan radar dan ARPA ya, yaitu alat-alat yang berada di kapal. Kemudian yang keempat, penanganan muatan kapal dan kelaikan kapal. Nah, jadi kalian harus nanti memiliki kompetensi untuk penanganan bongkar muat kapal, muatan di kapal dan terkait dengan apa namanya perizinan angkutan. Jadi kalianlah yang mengurus dari perizinan-perizinan tersebut, apakah sudah layak jalan atau tidak. Seperti itu teman-teman. Dan sama pangkatnya bagi lulusan Diploma 3 Studi Nautika adalah pangkat pengatur 2C seperti foto sebelah kanan ini teman-teman. Dan berikut ini adalah gambaran terkait kalian yang memilih Diploma 3 Studi Nautika, yaitu mampu mengoperasikan kapal, kemudian memeriksa permuatan kapal agar kapal itu bisa selamat, bisa stabil di perjalanan, kemudian kalian harus mampu melakukan olah gerak kapal, baik membawa maupun bersandar pada saat memarkirkan kapal di dermaga. Seperti itu teman-teman untuk garis besar tugas Diploma 3 Studi Nautika. Kemudian kita masuk ke tupoksi lulusan Diploma 3 Permesinan Kapal. Jadi yang pertama, kompetensi yang kalian akan dapatkan yaitu mampu dalam mengoperasikan atau memperbaiki serta merawat permesinan kapal. Kemudian yang kedua, mengelola laporan tertulis terkait permesinan kapal. Yang ketiga, mampu membuat denah atau layout kamar mesin kapal. Kemudian yang keempat, memeriksa permesinan kapal. Jadi bagi kalian yang memilih Diploma 3 Permesinan Kapal di Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang, kalian intinya mampu untuk mengoperasikan, memperbaiki, maupun merawat permesinan kapal yang berada di kapal. Seperti itu teman-teman untuk garis besarnya. Dan pangkatnya juga sama untuk lulusan dari Diploma 3 Permesinan Kapal ini, yaitu pangkat pengatur 2C. Gambarnya yaitu seperti pada kanan bawah ini. Oke, jadi untuk secara garis besar, prospek kerja lulusan dari Poltek Trans SDP Palembang itu, bagi teman-teman yang memilih Diploma 3 Manajemen Transportasi Perairan Daratan atau MTPD, kalian akan bekerja di pelabuhan penyeberangan atau pelabuhan sungai maupun pelabuhan danau, yaitu kalian sebagai penggerak dari pengoperasionalan pelabuhan penyeberangan, pelabuhan sungai maupun pelabuhan danau tersebut. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kemudian untuk Diploma 3 Studi Nautika dan Pemersinan Kapal, kalian akan bekerja di kapal. Untuk nautika, kalian itu bertugas membawa kapal dan muatannya agar selamat dari satu titik menuju titik lain. Kemudian untuk Diploma 3 Permesinan Kapal, tugas pokok kalian adalah mengoperasikan mesin-mesin kapal, kemudian merawatnya, dan apabila ada kerusakan kalian perbaiki agar agar kapal itu bisa menuju selamat dari titik satu menuju titik berikutnya. Seperti itu teman-teman, gambaran secara garis besar prospek kerja lulusan dari Poltek Trans SDP Palembang. Semoga bisa membantu teman-teman dalam mencari tahu seperti apa nanti kalau saya sudah lulus dari Sekolah Kedinasan Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan. Seperti itu teman-teman, video kali ini mohon maaf kalau agak sedikit kepanjangan. Kakak doakan semoga kalian lulus menjadi seorang taruna di Kementerian Perhubungan tahun ini. Dan sebelum kakak pamit, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini agar bisa berkembang dan memberikan manfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Akhir kata kakak pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.